Pemirsa, hasil survei Indikator Politik Indonesia soal peta elektoral Capres di 2024 kembali menempatkan nama-nama seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan berada di puncak kepopuleran. Jika kita berkaca pada hasil survei indikator sebelumnya, pada 4 Mei 2021 menunjukkan ketiga nama tersebut juga berada di posisi 3 teratas. Bagaimana prediksi jangka panjang kepopuleran tokoh-tokoh tersebut? Kita akan membahasnya. Sudah hadir bersama saya peneliti senior Indikator Politik Indonesia, Kennedy Muslim. Mas Kennedy, terima kasih bergabung bersama kami. Salam sehat, apa kabar? Sehat Mas Doni, kabar baik. Ya, ini menarik sekali nih. Tiga besar nama ini akan selalu menjadi topik yang ngeri-ngeri sedap sampai Pilpres nanti. Tapi kalau kita berkaca dari hasil survei Anda sendiri, sampai sejauh mana kestabilan ketiga besar nama tersebut, Mas Kennedy? Ya, kalau kita lihat dari hasil survei terakhir kita, tiga nama tidak ada perubahan yang signifikan ya. Masih dikuasai oleh nama Pak Prabowo, Capres di 2019, dan juga Mas Ganjar Pranowo, dan juga Mas Anies Baswedan. Tiga nama ini dari sisi fluktuasi angka, memang kita melihat ada tren kenaikan yang lumayan pesat, lumayan signifikan di nama Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar Pranowo gitu. Sedangkan Pak Anies mengalami penurunan sekitar 3% dari hasil survei kami di April lalu. Banyak hal yang bisa menjelaskan, mungkin untuk diketahui survei kami yang terakhir ini dilakukan di waktu di tengah-tengah penerapan akhir PPKM darurat dan juga pembukaan PPKM secara bertahap gitu ya. Ini di bulan akhir Juli hingga awal Agustus. Jadi ini merupakan cuplikan hasil elektabilitas di periode awal Agustus gitu. Ya. Nah, perlu diketahui di awal Agustus itu kami juga menanyakan evaluasi terhadap kepuasan terhadap kebijakan pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Nah, di situ memang masih sangat dominan hasil kepuasan terhadap evaluasi program pemerintah ini dengan kondisi rumah tangga. Itu yang biasa kita sering temukan gitu. Ya. Jadi ketika responden mengatakan kondisi rumah tangga mereka buruk atau sangat buruk, melebihi 50%, dan ini hasil terakhir survei kami masih di angka 52,5%, masih di atas 50%, dan itu juga berpengaruh terhadap approval rating Pak Presiden Jokowi ya. Nah, ini yang saya lihat mungkin bisa sedikit menjelaskan kenapa nama Pak Prabowo, meskipun Pak Prabowo merupakan anggota dari kabinet pemerintahan Jokowi, namun tidak bisa dipungkiri kita melihat tren ada kenaikan pengurangan kepuasan terhadap kinerja pemerintah pusat di basis-basis Pak Prabowo Sandi di 2019. Nah, ini yang menyebabkan kenaikan yang cukup signifikan dari 19,3% di bulan April menjadi 26,2% bagi Pak Prabowo. Nah, yang menarik juga kenaikan yang cukup pesat juga sekitar 7% dari Pak Ganjar Pranowo dari 13,7% di bulan April menjadi 20,8%. Sedangkan untuk Pak Anies Baswedan masih cukup stagnan, bahkan cenderung menurun, fluktuatif dari 18% menjadi 15%. Ya. Mas Kennedy, kita fokus pada tiga nama besar ini dulu ya. Kalau Pak Prabowo Subianto ini kan tentu dengan masuknya beliau dalam kabinet Pak Jokowi sebenarnya panggungnya masih terus bisa di-maintain sampai 2024 menjelang Pilpres. Nah, sementara dua nama lain, Mas Ganjar sama Mas Anies ya, itu kan sebenarnya kan Gub DKI Jakarta kan juga akan selesai masa baktinya, kurang lebih 1 tahun. Artinya dari tiga nama besar ini, menurut analisa Anda, Prabowo akan tetap mungkin malah bisa tambah naik, sementara dua nama lain seperti Ganjar dan Anies itu bisa fluktuatif. Komentar Anda? Ya, kita melihat di sini memang Pak Prabowo meskipun naik dalam 4-5 bulan terakhir sekitar 7% tadi, namun ini juga kita harus lihat trennya. Kalau ditarik 1 tahun ke belakang, memang masih di angka di atas 20, namun belum menembus 30. Ini juga karena ketika kita mensimulasikan berbagai nama terkait pilihan capres, angka yang
eh, floating voters, maksudnya undecided voter itu masih cukup tinggi di angka 17%. Sehingga kalau kita melihat ini tren 3 nama ini untuk dalam jangka pendek mungkin masih sangat kecil untuk terjadi perubahan karena di bawah 3 nama ini masih tertinggal cukup jauh, lebih dari 10%. Yakni ada nama Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Agus Harimurti, dan juga nama-nama lainnya yang di bawah 5%. Ya, artinya nama-nama lain selain 3 besar itu kan juga banyak, tetapi kan jarak dari ketiga besar ini dengan nama-nama lain cukup jauh. Cuma dari 3 besar nama sendiri itu, Pak Prabowo, Ganjar, dan Anies itu kan sebenarnya sangat ketat itu, tidak terlalu jauh jaraknya itu. Ya, jadi kita harus melihat memang dinamika di lapangan. Saya juga melihat ini kepiawaian dari Partai Gerindra ya, karena di survei kita yang terakhir memang ada peningkatan juga di suara basis Partai Gerindra, padahal mereka juga termasuk di dalam koalisi pemerintahan gitu. Mereka mungkin satu-satunya partai koalisi pemerintahan yang mengalami kenaikan elektabilitas lumayan. Ini ada dari sekitar 9,7 di bulan April menjadi 12,8. Ada kenaikan sekitar 3%. Ini saya melihatnya sebagai kepiawaian mungkin dari tim Partai Gerindra dan juga kader-kadernya mungkin seperti Pak Fadlizon yang juga merawat basis-basis mereka yang mungkin dulu berseberangan dengan kubu Jokowi, ini juga tetap bisa di-maintain gitu. Ya. Itu yang menyebabkan Gerindra meskipun di masa PPKM yang kurang populer menurut hasil survei kita, karena masyarakat ketika kita tanyakan apakah pembatasan sosial masih diperlukan, itu sebanyak 66% masyarakat menyatakan bahwa pembatasan sosial kebijakan seperti PPKM itu sebenarnya sudah tidak urgent atau tidak diperlukan gitu. Karena ini berdampak kepada ekonomi rumah tangga mereka. Nah, penurunan kepuasan karena situasi ekonomi yang kurang baik ini kalau kita lihat menurut analisa saya bisa tetap dimanfaatkan oleh kader dari Partai Gerindra sehingga bisa tetap menjaga basis partai mereka dari Pilpres 2019 lalu. Gitu. Ya, artinya Mas Kennedy, ini kan kondisi sekarang pemerintah sedang sama-sama perang untuk menghadapi COVID. Banyak mungkin tanda petik kekecewaan masyarakat di sini. Tapi kan Pak Jokowi juga masih punya waktu sampai Pilpres ke depan untuk menyelesaikan semua PR-PR-nya sehingga bisa menjaga kepuasan publik. Apakah angka untuk Pak Prabowo itu akan terus naik karena loyalitas pendukungnya Prabowo atau karena kondisi pemerintah sekarang kita ini, Mas Kennedy? Kalau kita lihat dari tren penurunan kepuasan terhadap pemerintah ini, kita lihat basis-basisnya masih sangat tidak berubah ya dari Pilpres 2019 lalu. Penurunan kepuasan terhadap kinerja pemerintah maupun Presiden Jokowi itu terjadi di basis etnis Minang yang bahkan di survei kami mencapai 98% tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi gitu, pemerintahan pusat maupun Presiden Jokowi. Ini angka yang sangat tinggi sekali, hampir 100% gitu justru. Juga etnis Sunda, etnis Betawi, etnis Melayu, dan juga ada kecenderungan di kalangan pemilih milenial atau usia 40 tahun ke bawah gitu. Nah ini mungkin yang sedikit kalau kita lihat dari 3 nama yang beredar ini, mungkin Pak Prabowo ini basis pemilihnya itu ada di kalangan perkotaan dan juga yang usia di atas 40 gitu loh. Nah ini bisa menjadi sedikit hambatan mungkin, namun untuk dari sisi etnisitas kita melihat tren basis pemilu di 2019 terutama pemilih basis Sandi kita lihat juga masih cukup loyal gitu ke Pak Prabowo. Gitu. Oke. Mas Kennedy, kita lihat nama berikut, Ganjar Pranowo. Ya, walaupun Mas Ganjar ini tidak naik secara signifikan, tapi apakah bisa menjadi ancaman bagi posisi Prabowo di masa datang? Dalam politik tentu ada yang namanya momentum, ya. Dan kalau kita melihat dari tren 1 tahun terakhir, ini saya lihat dari bulan September 2020 tahun lalu, sehingga sekarang ini memang momentumnya Pak Ganjar ini memang sedang naik gitu.
di bulan September itu angka elektabilitasnya masih di kisaran 11%, kemudian bulan Januari tahun ini di angka 13, kemudian April cukup stagnan. Nah, ini di bulan Juli ini juga terjadi kenaikan hingga 7% gitu. Jadi kenaikan elektabilitas Pak Ganjar dan Pak Prabowo ini kurang lebih sama, sekitar 7%, di mana Pak Prabowo dari angka 19 ke 26%, dan juga Pak Ganjar dari 13 ke 20%. Jadi dinamika ke depan masih sangat menarik untuk dilihat karena pertarungan dua nama ini dan juga ditambah juga Pak Anies Baswedan juga masih cukup kompetitif gitu. Iya, uniknya adalah ketika Mas Ganjar kemudian posisinya di bawah Pak Prabowo, sementara Mbak Puan Maharani yang balihonya, billboardnya ada di hampir semua kota di Republik ini, ternyata masih bertengger di 0,4%. Mungkinkah ke depan koalisi seperti yang mereka lakukan dalam pertemuan antara PDIP dan Gerindra beberapa hari lalu itu terjawab misalnya dengan memasangkan Prabowo dengan Ganjar? Sepertinya cukup sulit ya kalau misalnya dari hasil analisa saya, karena sepengetahuan saya untuk internal di dalam PDIP sendiri sudah cukup solid dalam hal mengusung Puan, baik itu sebagai capres maupun cawapres gitu. Nah, ini memang kita memang harus melihat lagi karena istilahnya Belanda masih jauh ya, masih 3 tahun lagi, semua hal kemungkinan masih bisa terjadi. Dan memang elektabilitas selama ini menjadi modal penting bagi seorang politisi dalam melakukan negosiasi dengan partai gitu. Baik itu. Namun saya juga melihat ini merupakan buah si malakama untuk PDIP, karena gimana pun juga Mbak Puan adalah bagian dari dinasti politik keluarga Soekarno gitu di dalam PDIP, yang bisa menjadi perekat gitu loh di dalam untuk menjaga soliditas internal partai gitu. Sedangkan Ganjar seperti kita ketahui, meskipun dia udah lama menjadi kader PDIP, namun juga ada resiko bahwa akan terjadi insoliditas atau perpecahan di dalam partai ketika nanti Ganjar yang menjadi kandidat dari PDIP gitu. Baik. Jadi ini memang ada dilema yang harus dijawab oleh PDIP seiring berjalannya waktu. Iya. Kita cuma bisa wait and see ya, Mas Kennedy, walaupun memang Belanda masih jauh, benar, tapi aromanya sudah tercium sampai hari ini. Mas Kennedy, terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time. Selamat sore, salam sehat selalu, Mas. Salam sehat, Mas Doni. Terima kasih. Baik, pemirsa, demikian diskusi kami dengan peneliti senior Indikator Politik Indonesia, Kennedy Muslim. Prime Time segera kembali.